Pengakuan suami habisi istri dan selingkuhan di rumah kos di Bangkalan, 25 tahun menikah dikhianati. Abdul Rozak atau Waer, 44, warga Desa Ketetang, Kecamatan Kuanyar memaparkan secara panjang lebar di hadapan Kasat Reskrim Polres Bangkalan, AKP Hafid Dian Maulidi berkaitan perkara pembacokan hingga merenggut nyawa istrinya, EFD, 45, dan pria idaman lain, PIL, berinisial A, 36, di dalam rumah kos, Perumahan Gria Anugerah Blok D5, D8, Desa Martajasa, Kelurahan Melaja, Kota Bangkalan, Selasa, 22 April 2025. Dengan kedua lengan tangan di borgol, AR mengawali keterangannya dengan menceritakan biduk pernikahannya bersama istrinya, EFD yang sudah berjalan 25 tahun hingga dikarunia 2 orang anak. Perubahan sikap istrinya, ia rasakan semenjak 1 tahun terakhir. Cuma saya tidak menemukan bukti di lapangan. Tetangga dan para teman memberikan saran dan informasi tetapi tidak saya hiraukan. Masalahnya saya bersama istri sudah 25 tahun bersama, saya tidak terpikir istri saya semudah itu, berpaling, ungkap A di hadapan Hafid. Upaya mempertahankan biduk rumah tangganya selama 1 tahun terakhir tetap dipegang kuat tersangka AR. Selama itu pula, ia masih berupaya tidak menggubris informasi miring tentang EFD, namun pendirian AR mulai goyah, pria berambut gondrong itu menerima masukan dan saran dari beberapa temannya. Dan tepatnya tadi malam, Senin, saya dapat telepon dari seorang teman yang bertanya, "Kamu ada apa, hubungan kamu dengan istrimu?" Saya jawab baik-baik saja, namun ditimpali teman dengan kalimat, "Oh jangan begitu, istri kamu dibonceng orang," tutur AR menirukan percakapan dengan temannya. Dari situ AR mulai berupaya mencari tahu sosok PIL yang disebutkan hanya mengendarai motor gede dan melaju kencang membonceng istrinya ke arah barat. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti AR dengan pulang ke rumah untuk memastikan keberadaan istrinya. Ternyata benar, istri tidak ada di rumah, pamitannya ke anak-anak beli air. Terus saya telepon dia bilangnya tidur, saya bilang tidur di sebelah mana wong saya di rumah. Tapi telepon dimatikan, terang AR. Kecurigaan AR semakin membuncah. Malam itu juga ia berupaya mencari tahu nomor telepon A yang diduga sedang bersama istrinya. Nomor telepon A kemudian didapat dan AR meminta seorang temannya untuk menghubungi nomor A. AR bak disambar petir, EFD mengangkat telepon milik A dan mengatakan bahwa A sedang tidur. Korban EFD juga mengaku sedang berada di Surabaya tetapi tidak menyebutkan secara rinci di mana lokasi tepatnya. Dalam kondisi itu, AR langsung meminjam mobil namun bukan pergi ke Surabaya melainkan menunggu di pintu keluar jembatan Suramadu. Hal itu dilakukan AR mulai pukul 23 WIB hingga keesokan harinya, Selasa, 22 April 2025, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat atau sekitar 1 jam sebelum kejadian pembunuhan di rumah kos. Jam 8 pagi saya menyerah dan pulang. Saya terbesit dalam pikiran bahwa saya pernah mengantarkan istri 10 hari yang lalu ke lokasi, TKP, untuk ambil cot. Cuma saat itu saya menunggu agak jauh, istri saya jalan kaki ambil barang cot. Ternyata yang memberi bingkisan laki-laki setelah saya perhatikan dari kaca spion motor. Dari situ kami cekcok parah, papar AR. Dengan kondisi tidak tidur semalam suntuk, AR bergegas untuk berangkat menuju TKP dengan mengendarai mobil. Setiba di rumah kos, ia melihat 1 unit sepeda motor gede persis seperti yang diceritakan seorang temannya. Saya dengan sopan mengetuk pintu, "Assalamualaikum" tanpa jawaban tapi terdengar bisikan dari dalam. Saya ketok lagi, masih seperti itu akhirnya saya jengkel dan dobrak pintu, tegas AR. Dari balik pintu rumah kos dengan dinding tembok berwarna merah muda itu, AR mendapati istrinya, EFD dengan A. PIL tersebut kabur, pelaku AR langsung membacok EFD dan mengejar hingga membacok secara berulang tubuh A yang kabur ke kamar mandi. Saya tidak tahu berapa kali membacok, Pak, pokoknya hasilnya ya seperti itu Pak. Saya balik ke istri bacok lagi ke A dan bacok lagi. Namun ketika balik lagi ke tubuh istri dan hendak bacok yang terakhir, saya tidak tega karena teringat anak-anak saya Pak, tutur AR sambil tidak kuasa menahan tangis. Korban EFD menderita luka bacok pada punggung sisi kiri, pipi kiri hingga dagu, serta luka bacok pada pangkal paha kiri.
Saat dievakuasi, kondisi EFD sempat kritis namun meregang nyawa ketika tiba di IGD RSUD Syam Rabu Bangkalan. Sementara korban A ditemukan tewas bersimbah darah di kamar mandi dengan luka bacok di sekujur tubuh. Hasil pemeriksaan oleh spesialis forensik RSUD Syam Rabu Bangkalan, Dr. Edi Suharta, SPF mengungkapkan, terdapat luka bacok pada kepala bahkan sampai terjadi patah pada tulang tengkorak. Selain itu, terdapat pula luka bacok pada bagian dada yang lebar separuh dada hingga tulang dada patah. Dr. Edi juga menemukan luka bacok pada leher serta luka tangkis di tangan kanan dan tangan kiri. Saya kalap Pak, tidak tahan 1 tahun saya dibohongi. Sebenarnya saya tidak ingin seperti ini Pak, saya sempat tidak menghiraukan perkataan teman-teman, pungkas R sambil menghela nafas panjang. Mendengar keterangan secara gamblang dari pelaku R, Kasat Reskrim Polres Bangkalan, AKP Hafid Dian Maulidi mengatakan, peristiwanya sudah selesai dan meminta pelaku R untuk tegar dalam menghadapi permasalahan tersebut.